Oke, baiklah. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Stefania Eci dengan NIM 191041695 dari kelas A4 Manajemen Pagi dengan jurusan Manajemen, mata kuliah Marketing dengan dosen pengampu yaitu Melia Yusita SEMM. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis iklan produk, di mana iklan produk yang saya gunakan adalah produk Oreo. Ini adalah gambar contoh dari produk yang ingin saya analisis. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang produk Oreo ini. Saya akan memperkenalkan sedikit produk Oreo, di mana Oreo ini diproduksi oleh Nabisco pada tahun 1912. Produk Oreo ini di Indonesia dikelola oleh PT Kraft Indonesia. Produk ini berupa semacam biskuit coklat dengan lapisan krim di tengahnya, dengan tetap menggunakan warna biru sebagai warna dominan atau warna khas dari Oreo ini sendiri. Di mana packing Oreo ini menjadi nilai tambah tersendiri secara visual karena telah menjadi karakter dari produk Oreo itu sendiri. Oke, baiklah, saya akan melanjutkannya, di mana dalam sebuah periklan terdapat 7 format paid media. Namun di sini saya hanya menggunakan 4 format paid media. Yang pertama yaitu link advertising. Kita bisa lihat sendiri di sini di PPT-nya, di mana ada contoh iklan yang terdapat di dalam link advertising atau dalam berbentuk link. Ketika saya menganalisis ini, menurut saya iklan yang terdapat dalam link advertising ini sulit untuk dijangkau oleh para konsumen, di mana kita harus menggunakan kata kunci yang tepat untuk menuju atau terhubung langsung ke produk tersebut. Menurut saya iklan dalam bentuk link ini tidak terlalu efektif karena sulit dijangkau oleh para konsumen. Format media yang selanjutnya yaitu adalah sponsor konten, di mana dalam iklan ini terdapat endorse Titi Kamal beserta suami dan kedua anaknya dalam iklan tersebut, di mana iklan ini dapat menyampaikan pesan kepada para konsumen bahwa bukan hanya anak kecil saja yang dapat mengkonsumsi biskuit Oreo ini, bahkan orang tua pun dapat mengkonsumsinya, dan Oreo ini tidak memandang batasan usia untuk mengkonsumsinya. Dan di mana juga iklan ini mengajak para konsumen untuk menikmati biskuit Oreo bersama keluarga. Terlihat jelas dengan wajah Titi Kamal beserta keluarga ketika mereka menikmati biskuit Oreo ini, menandakan bahwa mereka itu bahagia dalam kebersamaan mereka. Hal ini secara tidak langsung mengajak para konsumen untuk menikmati biskuit Oreo ini. Format media yang selanjutnya yaitu adalah display ads. Bisa kita lihat sendiri pada PowerPoint yang tertera, di mana dalam iklan ini terdapat gambar biskuit Oreo dengan wafer yang renyah dan krim yang melimpah, menambah kesan kenikmatan yang membuat para konsumen untuk langsung tertarik dengan biskuit tersebut. Di mana dalam iklan ini menggambarkan bahwa Oreo yang ada ini terlihat sangat nikmat, di mana iklan ini memancing para konsumen untuk langsung membeli ketika mereka melihat gambar Oreo yang diiklankan oleh para produsen ini. Oke, format paid media yang terakhir yaitu adalah product placement. Bisa kita lihat sendiri dengan iklan yang tertera dalam PowerPoint tersebut, di mana dalam tayangan iklan Oreo es krim orange, di mana terdapat 2 gadis cilik, yaitu Afika beserta temannya sedang menikmati pengalaman mereka dalam merasakan sensasi dingin Oreo es krim orange. Iklan tersebut menggambarkan keceriaan, keseruan, dan bahkan kelucuan mimik muka mereka. Dengan atribut pakaian perlengkapan dingin serta ritual diputar, dijilat, dan dicelupin dalam menikmati biskuit tersebut. Dalam hal ini, iklan Oreo es krim orange adalah iklan Oreo yang berhasil memanipulasi masyarakat dalam situasi kehidupan sebenarnya. Namun dalam iklan ini, penonton itu lebih memperhatikan bintangnya Afika dan cara penyampaiannya dalam percakapan iklan tersebut. Bahkan berbagai percakapan masyarakat seputar hal ini, baik di sosial media, baik di acara TV, malahan dalam blog pribadi, orang lebih banyak membicarakan tentang Afika daripada produk Oreo itu sendiri. Baiklah, analisis yang selanjutnya masih dalam format paid media product placement,
di mana dalam iklan ini terdapat gambar hiu dan vampir. Iklan Oreo ini memakai animasi anak-anak dari seorang vampir yang ingin menghisap darah seorang gadis. Lalu, setelah si vampir makan Oreo, si vampir malah mengajak gadis itu untuk menari dan mereka menjadi teman baik. Kemudian, Oreo juga membawa persahabatan ikan hiu dan gurita. Menarik ketika ditampilkan hiu beserta ketiga anak hiu dalam iklan tersebut. Iklan ini seolah menunjukkan bahwa biskuit Oreo bukan hanya sekedar untuk anak-anak, tetapi juga biskuit keluarga yang dikemas secara implisit. Pesan yang disampaikan dalam iklan ini dikemas sangat simpel, namun mengandung banyak arti, yakni menciptakan persahabatan, kerukunan, persatuan, dan menghilangkan permusuhan. Setelah analisis iklan produk Oreo yang saya jelaskan, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari keempat iklan tersebut, iklan yang saya sukai. Iklan yang saya suka itu lebih kepada iklan produk placement dua gadis kecil, di mana dalam iklan tersebut sangat menunjukkan keadaan sebenarnya dalam dunia nyata. Terdapat dua orang anak yang sedang belajar, sama halnya dengan karakter anak pada umurnya. Dalam iklan tersebut sangat realistis dengan keadaan yang sesungguhnya, dan juga percakapan yang digunakan dalam iklan tersebut sangat kreatif, sehingga membuat kesan menarik dan mudah diingat oleh kalangan masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan kepada konsumen itu tepat sasaran. Yang selanjutnya adalah iklan mana yang kurang saya sukai, di mana dalam iklan dari keempat iklan tersebut, iklan yang kurang saya sukai itu adalah iklan yang dalam bentuk link, di mana iklan dalam bentuk ini terlalu sulit untuk diakses, harus memerlukan waktu dan bahkan kata kunci yang tepat untuk mengakses link iklan tersebut. Dan juga dalam iklan link tidak terlalu menarik perhatian para konsumen. Bahkan saya sendiri pun ketika saya melihat iklan ini, mungkin saya akan mengabaikannya dan saya tidak akan masuk dalam tautan atau link yang ada. Saya akan pasti mengabaikan link tersebut, iklan tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan dari analisis iklan produk tersebut, di mana dalam iklan Oreo, kesimpulannya adalah iklan Oreo ini telah berhasil menarik perhatian para konsumen atau masyarakat karena berbagai aspek, terutama faktor skor. Dalam hal ini, Afrika sebagai bintang iklannya, namun masyarakat sepertinya salah dalam memilih informasi utama yang seharusnya mereka pilih dari iklan tersebut. Di mana dalam iklan-iklan yang ada, dalam iklan contohnya iklan Afrika ini, mereka itu lebih memperhatikan bintangnya, lebih memperhatikan Afrika yang menyampaikan kesannya daripada mereka memperhatikan produk Oreo atau maksud dari sasaran iklan tersebut. Yang selanjutnya adalah saran dalam analisis iklan tersebut, di mana menurut saya alangkah baiknya jika produsen Oreo itu lebih mewaspadai pengalih fungsian suatu iklan. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi terkecoh dalam memilih pesan mana yang sebenarnya menjadi poin utama dalam sebuah iklan. Di mana dalam perusahaan Oreo tersebut dapat memanfaatkan sosial media dalam mempengaruhi opini masyarakat dan menginginkan kembali poin utama dari pesan tersebut. Perusahaan juga harus cermat mengikuti perkembangan keinginan masyarakat terkait iklan ini. Jika masyarakat sudah jenuh, segera ganti iklannya dengan iklan yang lebih variatif lagi. Yang selanjutnya adalah untuk sumber yang saya dapatkan dalam penganalisisan iklan tersebut, di mana teman-teman bisa lihat sendiri di layar PowerPoint yang ada. Sumber yang saya dapatkan itu linknya sudah saya cantumkan di dalam PowerPoint yang saya buat. Baiklah, sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.